Salah satu tempat di Indonesia yang dipercaya memiliki mitos cukup kuat adalah sungai. Percaya atau tidak, 7 sungai berikut ini memiliki berbagai mitos dan keajaiban yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Seperti mitos keberadaan naga di Sungai Mahakam atau mitos ikan sakti di Sungai Janiah di Sumatera Barat. Sungai-sungai mana lagi yang memiliki mitos melegenda? Berikut 7 mitos sungai di daerah Indonesia versi on the spot. Salah satu mitos melegenda yang dipercaya oleh sebagian warga di pedalaman hutan Kalimantan adalah adanya ular naga di Sungai Mahakam. Mereka percaya bahwa sungai ini dihuni oleh ular berkepala mirip lembu atau kerbau. Masyarakat di kawasan Sarawak menyebut makhluk ini dengan sebutan nabau, sedangkan masyarakat di pedalaman Mahakam dan Kutai Kartanegara menyebutnya sebagai ular naga lembu. Menurut kepercayaan, nabau merupakan ular dengan panjang 80 meter, berkepala naga, dan memiliki 7 lubang hidung. Februari 2009 lalu muncul foto dari udara yang diunggah ke internet tentang penampakan ular raksasa meliuk-liuk di utara Sungai Kalimantan. Tak hanya itu, pada 29 Januari 2010 lalu, warga Kutai Barat digemparkan dengan munculnya sepasang ular besar meliuk-liuk di Sungai Mahakam. Lalu benarkah ular naga berkepala kerbau ini benar-benar menghuni Sungai Mahakam? Dari Kalimantan kita ke Sumatera Barat. Ada sebuah mitos melegenda yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat di Sungai Janiah, tepatnya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yakni mitos tentang ikan sakti. Menurut cerita, barang siapa yang memakan ikan sakti di Sungai Janiah akan tertimpa musibah. Konon, ikan sakti ini merupakan penjelmaan dari anak manusia dan anak jin yang telah dikutuk oleh Tuhan. Lantaran kedua makhluk yang berlainan alam ini telah melanggar janji yang telah mereka sepakati. Kisah ini kemudian dikenal sebagai cerita Sutan Basa dan Jin. Jika biasanya hamparan ombak sering terlihat di laut, maka berbeda di Sungai Kampar di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Di sini kita bisa melihat sebuah fenomena langka di mana gelombang besar terjadi di sungai air tawar. Gelombang inilah yang kemudian masyarakat menyebutnya sebagai gelombang Bono. Sebenarnya peristiwa alam cukup langka dan jarang terjadi ini bisa dijelaskan secara ilmiah, yakni terjadi akibat benturan 3 arus air yang berasal dari Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan aliran air Sungai Kampar. Akibat benturan ini, gelombang air di muara Sungai Kampar bisa mencapai ketinggian 4 hingga 5 meter. Meski bisa dijelaskan secara ilmiah, masyarakat sekitar memiliki cerita tersendiri akan fenomena alam ini. Warga setempat percaya bahwa gelombang Bono di Sungai Kampar adalah Bono jantan, sementara Bono betinanya berada di Sungai Rokan dekat dengan kota Bagan Si Api-Api. Mereka juga percaya bahwa Bono di Kuala Kampar ini berjumlah 7 ekor, di mana bentuknya serupa kuda yang biasa disebut dengan induk Bono. Konon, pada musim pasang mati, Bono jantan akan pergi ke Sungai Rokan untuk menemui Bono betina, kemudian bersantai menuju Selat Malaka. Itulah sebabnya ketika bulan kecil dan pasang mati, Bono tidak ditemukan di kedua sungai tersebut.
Jika bulan mulai besar, Bono mulai kembali ke tempat masing-masing, lalu bermain di Sungai Kampar dan Sungai Rokan. Seperti mitos ikan sakti di Sungai Jania, sungai yang mengalir di dalam Gua Ngerong, Kecamatan Ngrengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini juga memiliki mitos tersendiri mengenai ikan penghuni sungai. Di sungai ini terdapat banyak ikan dengan berbagai jenis dan ukuran. Namun masyarakat setempat sangat tabu untuk memancing atau memakan ikan-ikan ini. Menurut cerita, bila ada masyarakat yang berani melanggar pantangan itu, maka ia akan segera mendapat musibah. Meski tak semua ikan yang ada di sungai dilarang untuk dimakan, nyatanya ada juga beberapa ikan yang diizinkan untuk diambil dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ikan-ikan ini adalah ikan-ikan yang melewati daerah batas jembatan. Boleh percaya atau tidak, nyatanya mitos ini memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan ekosistem ikan di sungai. Pemirsa, beberapa tahun yang lalu, sungai di Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Kedatangan warga ini ternyata tidak terlepas dari mitos yang melekat pada sungai yang diberi nama Salo Mangguliling. Menurut penuturan warga setempat, sungai ini dipercaya ampuh menyembuhkan berbagai penyakit. Para pengunjung berharap penyakit mereka akan disembuhkan. Jika ke Palembang, maka kita harus mencicipi empek-empek dan berfoto dengan latar belakang Sungai Musi. Tetapi tahukah Anda, jika sungai yang membelah kawasan hilir dan hulu kota Palembang ini ternyata menyimpan berbagai cerita sejarah dan mitos melegenda. Konon, di sungai ini ada sebuah kisah mistis yang paling populer di kalangan warga Palembang. Mitos tersebut adalah sosok hantu banyu dan ikan yang bentuknya menyerupai naga. Dari cerita warga yang pernah melihat sosok hantu banyu, sosoknya digambarkan seperti manusia dan siamang dengan rambut yang panjang dan berlendir. Untuk menjebak mangsanya, biasanya hantu banyu menggunakan lendir agar manusia terpeleset dan masuk ke dalam sungai. Selain hantu banyu, penampakan sosok naga juga menjadi legenda di Sungai Musi. Masyarakat percaya ada naga yang bersemayam di Sungai Musi dan beberapa kali menampakkan diri di atas permukaan sungai. Tak hanya itu, sebagian warga juga menghubung-hubungkan penampakan sosok naga di Sungai Musi dengan musibah yang terjadi di Palembang, seperti kebakaran hebat di 27 Ilir, 28 Ilir, dan 29 Ilir sekitar 1967. Sungai terakhir yang memiliki mitos melegenda adalah Sungai Brantas Kediri. Konon, di sungai itu terdapat buaya putih yang telah ada sejak zaman kerajaan kuno Kediri. Cerita tentang penunggu buaya putih ini juga telah banyak diceritakan di catatan Belanda ketika awal pembangunan proyek jembatan lama Kediri sejak 1836 hingga 1876. Tak hanya di sekitar jembatan lama Kediri, ada juga kisah yang lebih misterius tentang keberadaan buaya putih di aliran Sungai Brantas, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri yang dikenal dengan sebutan Baduk Seketi. Dari penuturan masyarakat setempat, buaya putih dulunya bersahabat dengan penduduk sekitar. Setiap kali penduduk merayakan pesta dan meminjam kebutuhan untuk pesta, buaya putih ini selalu menyediakannya. Namun hubungan antara buaya dengan penduduk sekitar kandas karena keserakahan penduduk yang sengaja menyembunyikan peralatan yang dipinjamkan oleh buaya.
Dari sinilah awal mula kisah penampakan buaya putih di Sungai Brantas, Kediri. Dan pemirsa, itulah 7 mitos sungai di daerah Indonesia